di setting pusat, berarti berada di bawah pusat. Jangan dulu dengan kekuatan. Yang jelas juga. Ya, kita bisa obok-obok. Trimester 2 di ujung kehamilan trimester 2 bisa jadi 6 atau 5 minggu ya, yang udah naik ke pusat. Bukan, KPI belum. Kalau 5-6 minggu masih sepusat ya. Tapi nanti naik lagi ke trimester 3, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan baru nyampe hampir ke PE. Dan paling tinggi itu 2 jari di bawah PE. Nah, sekarang kalau lihat gambar, kita tanyakan, Ibu, apakah Ibu merasa ada keluhan yang bermakna ketika kehamilan ini? Keluhannya apa coba? Morning sickness. Apa namanya? Ya, pusingnya ya. Apa lagi keluhannya? Sering lelah. Apa lagi keluhannya? Pusing. Apa lagi? Sensitif banget ciuman. Apa lagi? Tidak nafsu makan. Jadi ibu hamil pertama itu susah makannya. Untuk yang itu rata-rata 80% ibu mengalami seperti itu. Hanya 20% ibu yang hamilnya kayak terbang. Mau makan. Kemudian ibu mengalami susah. Ibu itu tahu catanya. Sekarang dia baru datang udah tunjukkan dia memang tapi hamilnya kita dengan tes pack. Kemudian nanti lanjut kita ke pemeriksaan. Kenapa saya susi ya? Sama pertama kenapa dulu saya susi? Saya akan periksa kehamilan ibu, apakah ibu mengalami perkembangan pada kehamilannya atau tidak. Ibu dengan siapa? Maaf, ambil tangannya lihat dia sampaikan ya. Kemudian ibu setujukah saya lakukan tadi pemeriksaannya? Setuju. Selanjutnya kita tutup sampiran. Kalau suaminya mau masuk, silakan. Yang silakan pula kita lihat benar ini. Ada nggak kepentingan di orangnya? Dudukkan suami di situ, kemudian dekatkan alat. Kita dekatkan alat. Minta sama ibu untuk boleh tidur, boleh duduk dulu. Enaknya duduk dulu, karena kita pertama kali akan menimbang berat badan ibu berapa? Berat badan. Jadi kamu bikin berat badan sebelum hamil dan berat badan sekarang. Oke. Berat badan diukur, kemudian selanjutnya tinggi badan. Ada kan meteran dinding? Ukur pakai meteran dinding. Berat badan dan tinggi badan menentukan penunjuk kehamilan. Iya. Ya. Pucuk baba, pendek kan? Pendek? Ya. Bisa kan mereka kehamilan normal? Karena apa? Tinggi badan. Kecil, kemungkinan dia tidak sama dengan kita. Dan untuk jalan lahir, kemungkinan lebih berisiko bisa bikin kematian pada bayi dan ibu. Nah, jadi mereka ini gunanya kita mengukur, gunanya kita menimbang adalah melihat penyulit kelahiran pada ibu. Menimbang gunanya yang kita lihat itu adalah apakah ibu mengalami peningkatan berat badan atau penurunan berat badan. Kalau ibunya menurun berat badannya boleh nggak? Nggak boleh. Kan hamil. Harus bertambah. Ya, kalau hamil berarti kan harusnya bertambah. Tetapi sekarang yang ada menurun, berarti bayi asupan bayi tidak cukup sehingga beresiko bayinya stunting. Anak-anak pernah dengar stunting? Kecil, pendek, kurang gizi. Terus apa dong? Otaknya jadi tidak berkembang secara baik. Tidak bagus asupan nutrisi ke otaknya, tidak berkembang, akhirnya menciptakan generasi yang terus gimana jadi presiden berikutnya? Ya kan? Generasi stunting. Kamu nih berisiko nih menghasilkan generasi stunting. Kenapa saya bilang begitu? Bukan. Kamu makanya junk food.
Junk food. Kamu makan apa? Sempol, seblak, apa lagi? Itu tepung-tepungan bukan? Iya. Mana gizinya? Terus kamu kenyang, kamu bahagia, kamu anak kos, wih 5.000 kenyang loh. Tapi gizinya mana? Nah, jangan ya. Mulai hari ini atur makananmu, cukupkan proteinmu, karena protein itu nanti akan bergenerasi di dalam menjadi sel tersimpan dengan baik. Kemudian nanti ketika kamu hamil, sel-sel kamu bagus, kamu memberikan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Ya. Ternyata nanti dihitung, betul, nanti anak saya lahir benar. Terus bilang nih, saya suka makan seblak, saya suka makan bakso goreng, itu tepung kan? Iya, tepung. Iya. Kamu laki-laki juga ya? Pak nasi Padang. Nasi kapau. Ada protein. Proteinnya cukup ya. Kalau kamu ini 1 kilo. Nah kalau ibu hamil berapa? 2. Karena ada dia dan ada bayi. Si bocah ini buka ya. Oh bisa. Nah bocah ini nih di dalam kantong ke rahim ibu dia berkembang langsung to the point, jadi segini aja dia. Jadi segede ini enggak, dia berkembang hari-hari butuh. Nah ini selaput ketuban ya. Ini selaput ketuban. Dari sini, dari ini plasenta yang coklat ini. Kemudian yang ini adalah ini plasenta ya. Kemudian yang ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan makanan ke plasenta, yang kemudian dari plasenta itu mengaliri ke tali plasenta sampai di pusat bayi. Nah, artinya makanan yang kamu makan harus 2 kali lipat dari biasanya. Sekarang ibunya buang muntah, enak makan. Tercukupi nggak asupannya? Tidak. Kemungkinan stunting? Bisa. Ya. Jadi kita akalin awal mual dan muntah di awal kehamilan itu dengan biar aja makan, nggak mau kan muntahnya sekarang. Habis ini kan nggak muntah lagi, nah ayo makan, gitu ya. Jadi dia akan akalin. Yang penting bisa asupannya terpenuhi. Kalau misalnya 3 bulan pertama nggak kejar di 3 bulan berikutnya. Kan ada yang muntah hebat, nggak mau makan. Saya sampai 7 bulan nggak bisa makan. Hamil anak 1, ada makan nasi itu, benda aneh itu di dalam mulut saya. Nah gitu. Akhirnya 7 bulan baru makan ya. Waktu 7 bulan itu lo mensupport habis-habisan. Nah, begitu caranya. Kemudian berat badan berarti mempengaruhi pertumbuhan, tinggi badan berarti pertumbuhan. Kita cek berat badan, tinggi badan. Kemudian lingkar lengan atas. Gimana caranya? Meterannya kan 0. Ya, caranya coba. Siapa namanya? Nabila, coba tangan Nabila begini. Oke. Nah, pangkal lengannya ini gini. Kamu lagi video ya? Iya, Bu. Pangkal lengannya Nabila ini kita ukur dari ujung bahu sampai ke siku. Kita hitung dari 0 ada 30. Berarti setengahnya berapa? 15. Sini. Nah, di tengah angka 15 itu kita ukur lingkar lengannya, lilanya. Berarti lilanya 29,5. 29,5. Normal lila pada ibu hamil itu 23 sampai ke atas. Berarti sebelum hamil aja lilanya udah oh cukupkan ya, sama dengan saya. Nggak boleh lila ibu di bawah 23 ya. Coba 22 pada 3 saya lupa. Nanti coba lihat lagi buku teori kamu. Nggak boleh di bawah angka normal.
Kalau di bawah angka normal itu berarti emaknya kurang gizi. Mungkin stunting? Mungkin. Jadi 3 indikator itu timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur Lila. yang menunjukkan ibunya oke apa enggak untuk menghasilkan anak yang tidak stabil. Stunting. Kemudian apa lagi? Tanda vital ya? Dia yang di kotak-kotak. Ya, yang di sini. Itu dia tuh. Ya. Tanda vital. Iya Bu, tanda vital. Cek tanda vital, ukur tensi ibu. Bisa ukur tensi. Saya coba lagi kan? Bisa Bu. Gimana caranya? Insya Allah Kemarin bisa ada yang Bu. ukur tensi saya di sini. Tiga jari. Ah. Boleh 2 atau 3 jari di atas boleh. Nggak ada yang di sini kan? Tidak Bu. Ada teman kamu. Saya lagi pusing di luar internet. Terus sesak nafas bukan? Ya sesak ya. Nadi saya tinggi. Kata Uminya, Dek ambil tensi. Saya tangan saya gini. Tadinya nadi saya tinggi. Terus dia pasang tensi di sini. Saya langsung bangun. Langsung shock. Aduh, kamu sama siapa skillernya nak? Langsung dia wah. Apaan dia pasang tensi di sini? Itu gimana tuh? Lucu apa atau apa itu? Salah. Lucu ya? Enggak. Semua orang pada ketawa. Saya pikir itu lucu gitu. Harusnya pasang tensi di mana? Di 3 Sinetron aja di sini pasangnya. sini. Karena kesehatan di sini pasang tensi. Lucu kan? Entah kakak kelas kamu, entah lingkungan kamu saya. Kakak kelas kalian, saya mau muntah lihat. Apa-apaan gitu juga. Artinya saya nggak jadi nadinya tinggi langsung turun. Ya shock saya. Nah kemudian ukur tensi, dapat tensi. Di tensi itu yang kita lihat normal apa tidaknya. Jadi kalau di atas normal namanya eklamsi atau preeklamsi. Preeklamsi dengan batas ada lagi, silakan rujuk ke teori. Eklamsi batasnya ada lagi. Yang berapa disebut dengan eklamsi, yang berapa disebut dengan preeklamsi. Jadi kalau tensinya tinggi pada kehamilan itu ya sebutannya ya eklamsi atau preeklamsi. Ditengok berapa batas tensi tersebut. Di atas. Tensinya tinggi, sama preeklamsi tensinya juga tinggi, cuma ada batasnya. Batasnya gitu. Ini benar minum saya ya. Iya Bu. Oke. Terus Normal apa? minum. Saya minum sendiri, kan yang ngomong saya sendiri ya. Oke. Kemudian cek nadi. Nadi pasien normal harusnya batasnya berapa? 100 di bawah ya? 60 bawah atau 100 di bawah? 90 sampai 100 atau 60 sampai 100 atau 60 sampai 90. Lebih dari itu boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nadinya kencang, mungkinkah dia ada penyulit kehamilan? Mungkinkah ada dia penyakit komorbiditas yang lain? Kemudian cek suhu. Kemudian cek pernafasan. Tanda-tanda vital pasien. Tulis jika ada yang keluar dari angka normal. Kemudian nanti diskusikan dengan dokternya. Oke, kita lanjut. Kemudian pemeriksaan apa lagi? Mata. Oke, mulai pemeriksaan fisik. Kulit Sama ya, kepala. cek kepalanya. Apakah ada ketombe? Biasanya ibu hamil malas mandi, bau, letak ketombe. Kemudian apa lagi? Rambut berminyak, rambut rontok. Kalau rontok, kemungkinan dia kurang gizi. Balik lagi ke gizinya. Ya. Rambutku kali. Berarti ibunya dibilang cukupkan vitamin apa coba? D. Vitamin D. 6. Ya, berarti vitamin D dapat di mana? Ya. Tubuh kita sudah punya provitamin D. Provit D udah ada kita. Berdirilah kita sekarang di bawah ini semua sudah berubah menjadi vitamin D. Jadi jangan ini ya, walaupun pakai skincare tetap aja berada di bawah matahari itu nggak apa-apa ya. Yang penting Provit D kita berubah menjadi vitamin D. Kemudian yang dilihat dari kepala
apakah ada lesi, sesuatu yang tumbuh berair-air? Karena kalau ada suatu penyakit yang sebentar.